Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Selamat pagi. Sehat nggak? Boleh disiapkan dulu. Beri salam selamat pagi Bu Guru, semuanya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Sarapan nah hari ini. Sarapan pakai apa? Pakai telur. Berarti udah siap ya belajarnya ya? Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdiri dulu, kita nyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. 1, 2. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Jadi salah satu tujuan kita menyanyikan lagu nasionalisme sebelum belajar yaitu agar kita menghormati pengorbanan para pahlawan ya telah karena ya. Oke, tadi sarapan apa Kay? Telur. Enak banget. Enak. Oke, terus berarti udah siap untuk belajarnya ya hari ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah, kemudian dan pantun. Jadi nanti setelah proses pembelajaran diharapkan kalian dapat menceritakan tentang aliran-aliran darah pada tubuh, kemudian unsur-unsur yang terdapat pada pantun. Dina tahu nggak kenapa air itu bisa mengalir? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Gara-gara apa kok air bisa mengalir biasanya? Karena bisa dibuka tutup. Apa ini yang dibuka tutup? Kerannya. Ya. Selain itu kalau misalnya diselang, kalau misalnya pakai tong ya tinggal buka tutup. Kalau pakai selang, kenapa kok air bisa mengalir? Karena dipompa atau misalnya karena aliran airnya deras. Nah, sama juga dengan sistem peredaran darah kita juga. Kalau misalnya air dia mengalir karena misalnya dipompa atau disedot pakai mesin air, kan? Nah, sama juga dengan sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah itu yang memompanya adalah jantung, aliran darah. Nah, jadi jantung kita itu terletaknya di mana? Di sebelah kiri bagian dada. Coba Dina simpan tangannya ke tangan kanan ke dada sebelah kiri. Ada nggak kerasa letak jantungnya? Ada nggak? Ada. Wah, kalau nggak berletak ya itu nggak hidup ya. Ada ya. Nah, jadi jantung itu beradanya di sebelah kiri dada. Nah, jadi jantung itu merupakan salah satu organ yang paling penting dalam tubuh karena sebagai memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, jadi ada darah, kemudian juga nutrisi makanan, ada oksigen, kemudian ada juga karbon dioksida yang dikeluarkan juga ke tubuh. Nah, itu semua melalui jantung. Ya, jantung yang memompa, jantung juga yang mengalirkan. Nah, jadi aliran darah yang ada dalam tubuh, aliran darah yang mengalir di tubuh itu disebut dengan sistem peredaran
darah itu tersusun dari 3. Ada jantung, kemudian ada pembuluh darah, kemudian ada yang namanya juga darah. Seperti itu. Nah, seperti alat peraga yang sudah Ibu buat. Kelihatan kan? Kelihatan ya? Oke. Jadi paru-paru kemudian ini diumpamakan sebagai jantung. Nah, jadi sistem peredaran darah ini terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan juga darah. Oke. Nah, jantung, kita kembali ke tengah ini jantung. Jadi jantung itu terdiri dari serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, dan bilik kanan. Nah, jadi apa sih serambi kiri? Serambi kiri ini adalah apa serambi kiri? Serambi kiri adalah yang menghasilkan oksigen pada darah. Kemudian kalau bilik kiri ini adalah yang memompa darah ke seluruh tubuh dari jantung. Nah, kalau serambi kanan dia yang menghasilkan karbon dioksida atau darah kotor. Nah, nanti kemudian di bilik kanannya dia memompa darah kotor untuk dibuang. Ya. Nah, kalau misalnya serambi kiri dia menghasilkan oksigen atau darah bersihnya, kemudian bilik kiri dia memompanya untuk memompa ke seluruh tubuh seperti itu. Nah, ya. Jadi jantung itu bekerja seperti dia berdetak itu mengembang, menguncup. Kau pernah itu kayak kita nyup balon, nah dia mengembang, menguncup, mengembang, menguncup. Nah itu berdetak. Jantungnya berdetak seperti itu. Jadi jantung itu bekerja atau berkontraksi dengan cara mengembang, menguncup, mengembang, menguncup. Jadi dia berdetak seperti itu ya. Kemudian pembuluh darah. Nah, di sini Ibu pembuluh darah arteri ini yang warna biru, kemudian pembuluh darah vena ini yang berwarna merah. Sengaja Ibu bedakan agar kamu bisa membedakan. Jadi, yang warna merah ini adalah vena, di mana vena itu adalah menghasilkan atau mengalirkan darah yang berisi oksigen ke seluruh tubuh. Jadi dari serambi kanan kemudian masuk lagi ke serambi kiri, maksudnya akhirnya ke kapiler atau misalnya ke seluruh tubuh. Nah, kalau arteri ini adalah yang mengeluarkan atau mengalirkan darah kotor ke seluruh tubuh, ya. Nah, kemudian ada juga pembuluh darah yang namanya kapiler. Nah, kapiler ini merupakan gabungan dari pembuluh darah arteri sama vena. Dan dia berbentuknya lebih kecil, makanya Ibu buat seperti ini. Dia lebih kecil bentuknya, kemudian lebih tipis dan lebih banyak seperti itu, ya. Nah, apa sih perbedaan arteri sama vena? Nah, kalau misalnya arteri itu adalah terletak di bagian dalam tubuh, jadi sulit untuk ditemukan. Kalau misalnya vena, dia di permukaan tubuh. Dia kalau misalnya kamu dari mana tangan, ada nggak kelihatan biru-biru? Nah, itu vena namanya, ya. Nah, jadi dia lebih mudah untuk ditemukan kalau vena. Kalau arteri dia lebih sulit karena dia juga lebih tebal, kemudian adanya di dalam tubuh, ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya peredaran darah kecil sama peredaran darah besar. Kalau misalnya peredaran darah kecil, dia dari bilik kiri ini, kemudian dia langsung ke serambi kanan dan langsung lagi ke paru-paru, ya. Jadi perputarannya hanya di sini. Kalau misalnya peredaran darah besar, dia dari bilik kanan, kemudian masuk lagi ke paru-paru, kemudian baru ke serambi kiri. Jadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Kemudian ada juga yang namanya darah. Nah, darah itu terdiri dari 3. Ada yang namanya sel darah putih. Apa sel darah putih?
membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Membasmi kuman atau apa dia sebutan darah putih? Darah putih atau kalau darah merah eritrosit, darah putih leukosit. Apa? Terus ada kepingan darah. Keping darah itu namanya trombosit. Jadi fungsi-fungsi darah itu udah ada masing-masing ya. Kayak misalnya keping darah. Kalau keping darah itu fungsinya adalah untuk menutup luka. Iya, menutup luka atau menutup lubang yang ada di dalam badan kita. Kalau misalnya kena paku atau apa kan berlubang. Nah, jadi keping darah ini berfungsi untuk menutup luka. Makanya luka kita kalau misalnya kita luka bisa tertutup kembali lama-lama kan? Nah, itu karena adanya keping darah dalam tubuh kita. Karena fungsinya adalah sebagai menutup luka. Kemudian apa lagi fungsi darah? Apa lagi di situ? Fungsi darah apalagi? Mengedarkan makanan ke seluruh tubuh. Terus membasmi kuman juga dalam tubuh kita. Nah, kemudian apa lagi? Mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian juga membuang karbon dioksida atau darah kotor ke luar tubuh. Kayak gitu ya. Jadi, sistem peredaran darah itu ada jantung, ada pembuluh darah, dan ada darah. Jantung itu ada bilik kiri, serambi kiri, serambi kanan, serambi kiri. Kalau misalnya serambi kiri itu penghasil oksigen atau darah bersih ke seluruh tubuh. Kemudian kalau biliknya ini memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi setelah dihasilkan oleh serambi kiri, nanti dipompa oleh bilik kiri, baru dialirkan melalui pembuluh darah vena ke kapiler. Kapiler ini adalah tempat mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, kemudian juga kalau serambi kanan itu menghasilkan darah kotor atau karbon dioksida, nanti dipompa oleh bilik kanan, barulah diedarkan ke arteri, pembuluh darah arteri ke seluruh tubuh, yaitu kapiler. Seperti itu ya. Kemudian ada darah terdiri dari 3, yaitu darah putih, sel darah merah, sama keping darah. Nah, kayak misalnya kayak ibu misalnya buat pantun tentang jantung. Misalnya pergi ke pasar, beli sayur ke pasar Paci. Terus beli sayur ke pasar Paci. Jangan lupa bawa payung. Ayo kita lari pagi untuk menjaga kesehatan jantung. Jadi salah satu cara untuk menjaga kesehatan jantung itu adalah dengan lari pagi. Terus apa lagi? Iya, makan makanan bergizi kayak buah-buahan, sayur-sayuran gitu ya. Yang seimbang, yang 4 sehat, 5 sempurna. Ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada seratnya ya, kayak gitu ya, Nak ya. Nah, yang ibu sebutkan tadi itu apa namanya? Yang pergi ke pasar beli sayur itu pantun. Jadi pantun itu adalah salah satu budaya Melayu di mana orang-orang masih menggunakan pantun yang terdiri dari beberapa baris. Pantun terdiri dari beberapa baris. 4. Jadi 2 di atas, baris pertama, baris kedua itu sampiran, baris ketiga dan baris keempat itu adalah isinya. Nah, kalau membuat pantun mudah, dia hanya tinggal bersajak AB atau AA ya, gitu ya. Atau AABB. Sajak itu ujungnya. Seperti itu tadi kan? Beli sayur di pasar pagi, ujungnya. Kemudian jangan lupa membawa payung, kan? Nah, kemudian ayo kita lari pagi, berarti dia sajaknya adalah
A, B, itu I, kemudian G, I sama G. Nah, jadi pantun itu ada 4 baris, kemudian baris pertama, baris kedua itu sampiran, baris ketiga dan baris keempat itu adalah isinya, ya, kemudian bersajaknya A B atau A atau A B seperti itu, ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak ada. Bisa? Kalau bisa, Ibu mau Nina kerjakan LKPD-nya. Nah, di mana LKPD-nya? Nanti kamu cari informasinya di dalam buku, ya. Nah, LKPD kamu tulis nama, terus kelasnya, kamu gambar sistem peredaran darahnya, kemudian dengan fungsinya, kemudian kamu buat pantun satu aja tentang jantung, terus kamu buat unsur-unsur pantunnya, misalnya berapa baris, isinya yang mana, sampirannya yang mana, ya. Bisa? Ya, di sini kamu ngisinya di sini. Ini kan nama kelasnya, tulis dulu, ya kan? Nah, terus sini kamu gambarnya di sini. Kamu tinggal bukain cuma taruh maju depan, ya. Selesai ya? Maju ke depan, bacakan dari sistem peredaran darah sama pantunnya. Ada ke depan, Pak. Jadi ada apa aja? Nah, ada arterinya, dibaca fungsinya apa? Ada arteri, fungsinya dia mengaliri darah dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Ada vena, dialiri darah dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju kembali ke jantung. Dan ada serabi kanan, dia mengaliri darah kayak CO2. Dan ada bilik kanan, memompa darah kayak CO2 ke paru-paru. Dan ada serabi kiri, mengalirkan darah kayak O2 dari paru-paru ke bilik kiri. Bilik kiri memompa darah kayak O2 ke seluruh tubuh. Dan terakhir ada kapiler, dia pembuluh yang dialiri darah dari sel-sel tubuh. Dan pantunnya Berapa kamu buat pantunnya? Pantunnya ada 4 baris. Ada 4 baris. Pantunnya Baca kelas. di sekolah belajar berhitung terus-menerus supaya lancar. Jagalah kesehatan jantung supaya peredaran darah lancar. Terus unsur-unsurnya? Unsur-unsurnya yang baris ke pertama dan kedua itu adalah sampiran, dan baris ketiga dan keempat itu adalah isi. Pantunnya terdiri dari 4 baris dan bersajak AB. Kasih ya, Ya, Bu. kumpulkan. Ini kita belajar apa, Nah? Hari ini kita belajar peredaran darah manusia. Iya, yang terdiri dari apa aja peredarannya? Paru-paru, arteri, Ya. vena, serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, bilik kiri, dan peredaran darah besar yaitu kapiler. Oke. Terus ini apa namanya? Jantung. Ya, jadi salah satu cara kita menjaga jantung adalah dengan berolahraga, terus makan makanan yang bergizi, yang sehat seperti sayur dan buah. Sampai di sini pertanyaan? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Kalau nggak ada,
akhiri pembelajaran pada hari ini. Silakan dipimpin doanya. Siapa? Berdiri salam